Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Ta'lim malam Senin yang mudah-mudahan kita doakan semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para guru kita bersama, para asatiz, wabil khusus Bapak Ustadz Danuri, Bapak Ustadz Ardi Wijaya, Pak Akhul Mu'in selaku ketua majelis malam Senin, para orang tua kami, Pak Marhanis, Pak Dewazir, Pak Demugiono, Pak Sarjono, dan lain-lain, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak sekalian, saya akan lanjutkan pembacaan kitabnya. Kemarin itu masih berkaitan dengan bahwa diri kita akan menjadi saksi bagi kita sendiri nanti di akhirat. Nah, sekarang ternyata yang ditanya itu juga bukan cuman kita. Malaikat Jibril pun ditanya nanti, ya. Ditanya. Itu risalah yang saya titipkan kepada kamu itu, wahai Jibril, udah disampaikan belum ke nabi-nabi? Nanti para nabi akan bersaksi bahwa sudah, ya, sudah. Kemudian nanti para nabi itu juga ditanya, sudah belum menyampaikan risalahnya? Maka ditanya ke umatnya. Umatnya nanti ada yang bilang belum, ada yang bilang sudah, ya. Seperti yang terjadi pada Nabi Nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yud'a Nuhun yaumal qiyamati, Nabi Nuh dipanggil nanti pada hari kiamat. Fayaqulu, maka Nabi Nuh berkata, labbaik wa sa'daik ya Rabb. Apa labbaik wa sa'daik itu? Labbaik itu artinya saya penuhi panggilanmu. Sa'daik itu artinya dengan senang hati. Labbaik dan sa'daik ini kalau kita ngomongin ilmu nahwu nih, ya, ini memang kata-kata yang agak aneh ini. Ini kata-kata yang didengar sudah dalam bentuk tasniyah seperti ini, dua, dalam bentuk dua, labbaik wa sa'daik, ya. Para ulama kemudian mencoba mencari i'rabnya bagaimana ini. Ada yang bilang labbaik itu artinya talbiyatan ba'da talbiyatin, maksudnya, ya. Talbiyatan ba'da talbiyatin, jadi dua kali, memenuhi panggilan, memenuhi lagi seperti itu. Wa sa'daik juga is'ad ba'da is'ad. Jadi intinya labbaik dan sa'daik itu sambutan ketika yang memanggil itu orang yang kita hormati dan orang yang kita cintai, orang yang kita patuhi, itu jawabnya labbaik wa sa'daik. Apa labbaik wa sa'daik itu? Labbaik itu artinya saya penuhi panggilanmu. Sa'daik itu artinya dengan senang hati, ya. Labbaik dan sa'daik ini kalau kita ngomongin ilmu nahwu nih, ya, ini memang kata-kata yang agak aneh ini. Ini kata-kata yang didengar sudah dalam bentuk tasniyah seperti ini, dua, dalam bentuk dua, labbaik wa sa'daik, ya. Para ulama kemudian mencoba mencari i'rabnya bagaimana ini. Ada yang bilang labbaik itu artinya talbiyatan ba'da talbiyatin, maksudnya, ya. Talbiyatan ba'da talbiyatin, jadi dua kali, memenuhi panggilan, memenuhi lagi seperti itu. Wa sa'daik juga is'ad ba'da is'ad. Jadi intinya labbaik dan sa'daik itu sambutan ketika yang memanggil itu orang yang kita hormati dan orang yang kita cintai,
orang yang kita patuhi itu jawabnya labbaik wa sa'daik. Mertua saya itu Bapak Haji Firdaus, itu kepada anak dan cucunya, kalau dipanggil anaknya ya gitu ya, misalnya Subhan dipanggil Subhan ya, itu beliau itu langsung nyaut ya labbaik gitu ya, itu negur. Artinya anak-anak itu akhirnya terbiasa kalau dipanggil orang tuanya itu nyautnya labbaik, nggak ditambahin sa'daik nggak apa-apa ya. Kalau labbaik sendirian boleh labbaik, tapi kalau sa'daik doang nggak boleh kata ilmu nahwu itu. Kalau sa'daik itu harus ada setelah labbaik, labbaik wa sa'daik gitu ya, labbaik wa sa'daik. Kalau sa'daik doang nggak ada dalam ilmu nahwu, tidak masmuk ya, tidak ada didengar dari orang Arab, nggak seperti itu. Nah ini Nabi Nuh dipanggil oleh Allah labbaik wa sa'daik ya Rob. Fayaqulu, kemudian Allah bertanya, hal ballagta, he Nuh, apakah kamu sudah menyampaikan? Fayaqulu, maka Nabi Nuh bersabda, na'am, iya wahai Allah, saya sudah menyampaikan. Fayuqalu li ummatihi, lalu ditanyakan kepada umatnya, hal ballagakum, hai umatnya Nabi Nuh, apakah dia sudah menyampaikan kepada kalian? Hal, apakah balago, menyampaikan siapa huwa, kum, kepada kalian? Fayaquluna, maka berkata kaumnya, ma atana min nazirin, kurang ajar ya. Kaumnya Nabi Nuh kurang ajar. Fayaquluna, mereka menjawab, ma atana min nazirin, enggak pernah ada datang kepada kami seorang pemberi peringatan ya. Artinya apa? Nabi Nuh itu dianggap ya, enggak ya, makanya di Quran itu kan begini. Qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara gitu ya, di surat Nuh itu. Jadi Nabi Nuh itu berkata, ya Allah, saya itu berdakwah siang malam kepada umatku, tetapi falam yazidhum du'ai illa firara, tetapi ajakanku itu hanya menambah-nambah mereka lari saja. Enggak mau macam Nabi Nuh itu didakwai. Tetapi begitu di akhirat ditanya, udah didakwai belum? Mereka bilang enggak ada yang dakwah gitu ya. Ini umatnya Nabi Nuh seperti ini. Nah terus siapa yang membela Nabi Nuh kalau sudah begini ya. Fayaqulu, maka Allah berfirman, mayyashhadu laka, siapa yang akan bersaksi untukmu? Fayaqulu, maka Nabi Nuh berkata, Muhammad wa ummatuhu, Nabi Muhammad dan umatnya ya. Jadi siapa nanti yang akan membela Nabi Nuh di akhirat? Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad. Siapa umatnya Nabi Muhammad? Ya kita ini Pak ya. Kita ini akan menjadi saksi untuk Nabi Nuh. Lah bagaimana kok kita menjadi saksi padahal kita belum lahir, kita nggak ngalami Nabi Nuh, kita nggak tahu Nabi Nuh. Kita bersaksi karena kita sudah membenarkan Al-Quran. Kita percaya kepada Al-Quran, kita membenarkan isinya, diantaranya adalah ada kisah Nabi Nuh di situ. Maka nanti kita ketika Nabi Nuh disudutkan seperti itu, kita membela. Iya ada di Quran dibaca ya. Nah, jadi hanya Nabi Nuh yang membela siapa? Hanya Nabi Muhammad dan umatnya. Nanti kalau ditanya, ada yang nanya, lah umat lain kan juga beriman kepada Nabi Nuh. Mereka menyebutnya Noah ya. Noah ada di kitabnya, di kitab sucinya juga ada. Apa mereka nggak membela Nabi Nuh? Apakah mereka nggak bersaksi kepada Nabi Nuh? Ya, Bapak-bapak sekalian, beda Pak. Kalau umat Islam itu mengimani Nabi Nuh itu sebagai nabi, nabi itu maksum. Maksum itu artinya nggak pernah berbuat salah, kesalahan yang menodai profesinya sebagai nabi. Ya, kesalahan yang kira-kira kalau dia berbuat itu jabatan nabinya itu jadi tercoreng gitu ya. Kalau salah-salah kecil sih iya, salah-salah kecil iya, mungkin misalnya Nabi Muhammad pernah nggak konsentrasi kepada siapa orang buta itu Abdullah bin Umi Maktum, kemudian ditegur oleh Allah abasa wa tawalla itu ya. Mungkin itu dianggap kesalahannya seperti itu. Tidak akan ada namanya nabi terus nabi itu berzina dengan anak perempuannya sendiri misalnya ya, atau mabuk sambil telanjang bulat, nggak mungkin ya. Islam itu tidak mengajarkan seperti itu. Makanya yang bisa bersaksi baik itu nanti hanya
kita umat Islam. Umat lain mungkin akan bersaksi, tapi kesaksiannya tidak akan diharapkan oleh Nabi Nuh. Ya, lah bagaimana mau bersaksi baik? Sementara di kitab sucinya digambarkan bahwa Nabi Nuh setelah turun dari perahu, beliau menanam anggur, lalu anggurnya diperes jadikan minuman, lalu Nabi Nuh mabuk. Ya. Ketika Nabi Nuh mabuk, kemudian jatuh sambil telanjang, dia melepaskan pakaiannya lalu jatuh telanjang bulat. Ya. Lalu dilihat oleh anaknya namanya Ham. Ya. Lalu Ham bukannya menutupi aurat bapaknya, malah menceritakan kemana-mana, malah mentertawakan. Ya, di-share malah, ya, di-share, ya. Ya. Sementara anaknya Nabi Nuh yang lain namanya Yafis nggak peduli Nabi Nuh mau telanjang mau apa. Nah, yang sibuk menutupi itu katanya anaknya Nabi Nuh yang namanya Sam. Jadi anaknya Nabi Nuh itu Sam, Ham, Yafis, satu lagi Kanan, ya, yang udah tenggelam gitu. Nah, akhirnya Ham itu katanya dikutuk, ya, qabbahallahu wa sawwadaka, ya. Semoga Allah menjelekkan kamu dan menjadikan kamu hitam, ya. Akhirnya Ham itu ngaca di air, ternyata mukanya jadi hitam, ya. Kata, ya, menurut sejarah akhirnya Ham ini adalah nenek moyangnya orang-orang hitam, ya. Nah, Bapak-bapak sekalian, sekarang saya tanya, umat Islam beriman kepada Nabi Nuh, umat lain juga beriman kepada Nabi Nuh. Misalnya ada sutradara bikin film, ya, terus di film itu digambarkan Nabi Nuh mabuk sambil telanjang misalnya. Kira-kira film itu akan diprotes oleh siapa? Yang protes pasti umat Islam, karena yang membela Nabi Nuh itu umat Islam, ya. Pasti itu film diboikot di Arab, diboikot di Indonesia, nggak boleh tayang, ya, diboikot di mana. Sementara di tempat lain, oh, kebebasan berekspresi, silahkan, ya. Nah, mereka nggak keberatan kalau Nabi Nuh digambarkan telanjang, ya, bagaimana di kitab sucinya ada, ya, seperti itu. Atau Nabi Nuh namanya ditulis di sendal misalnya, Nuh gitu, ya. Kira-kira yang marah umat Islam atau umat lain? Sama-sama beriman kepada Nabi Nuh, percaya Nabi Nuh, ya. Yang marah umat Islam aja, ya. Itu artinya benar hadis ini bahwa nanti yang menjadi saksi atas perjuangannya dakwah Nabi Nuh itu hanyalah Nabi Muhammad dan umatnya, ya. Fatashhaduna, maka bersaksilah mereka Nabi Nuh dan Nabi Muhammad dan umatnya, annahu qad ballagh, bahwa sesungguhnya Nabi Nuh sudah menyampaikan risalahnya. Wa yakunur rasulu alaikum syahida. Kemudian Rasulullah akhirnya nanti bersaksi untuk kita bahwa kita itu pantas jadi saksi, gitu, ya. Nabi Nuh itu Nabi Muhammad jadi saksi untuk kita. Fadzalika qauluhu ta'ala, itu adalah firman Allah Ta'ala, kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian itu umat yang adil, ya, umat pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya nanti kalian akan menjadi saksi untuk manusia. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan kalian akan menjadi, dan Rasul akan menjadi saksi untuk kalian. Hadis riwayat Bukhari. Nah, bapak-bapak sekalian, mengenai saksi ini ada dua pemahaman. Yang pertama, nanti kita akan menjadi saksi di akhirat untuk Nabi Nuh, untuk Nabi Isa, untuk kaum Ad, kaum yang dulu itu kita akan menjadi saksi. Terus ada lagi nih pemahaman kedua, dan ini berdasarkan hadis-hadis Nabi juga. Nabi Muhammad itu pernah dilewatin jenazah, kemudian Nabi Muhammad tiba-tiba ngomong wajabat gitu, ya. Ada jenazah lewat, kemudian orang-orang itu bersaksi baik, weh, ini orang baik, ini meninggal dunia ternyata. Terus Nabi Muhammad ngomong wajabat. Terus tiba-tiba beberapa hari kemudian ada jenazah lagi lewat, orang-orang malah bersaksi jelek, wah, si anu tuh tukang mabuk, tukang ini, ya. Kemudian Nabi Muhammad ngomong lagi wajabat. Akhirnya para sahabat nanya, maksudnya apa Nabi? Kata Nabi Muhammad, siapa yang kau saksikan baik, maka demikianlah dia akan wajib mendapatkan ampunan Allah, masuk surga. Siapa yang kalian saksikan jelek, maka wajib baginya
untuk mendapatkan siksa, ya. Makanya kalau ada jenazah itu terus kita disuruh bersaksi biasanya, ya. Biasanya kita disuruh saksi. Walaupun Nabi Muhammad itu bersaksinya nggak lagi sholat jenazah, enggak, ya. Nabi Muhammad lagi jenazah lewat dia bersaksi itu. Tapi kalau kita di masjid ada yang meninggal, kemudian biasanya imamnya itu membimbing, ya. Saya bersaksi bahwa jenazah ini orang baik. Ishadu ala ana hadhil jenazah min ahlil khair. Terus kita nyaut semuanya khair, ya. Terus diulangi lagi khair, ya. Diulangi lagi khair. Terus min ahlil jannah. Kita jawabnya insya Allah. Jangan naam, jangan, ya, kita nggak tahu ahli surga atau enggak, ya. Kita nggak boleh memastikan orang ini pasti masuk surga. Tidak, tetap surga itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.